Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan dan juga menjelaskan kitab Bidayatul Hidayah tentang bab sholat dari halaman 45 sampai 47. Langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus sholati. Adapun ini itu bab salat. Fa idza farahta, apabila engkau telah selesai, min taharatil hadathi, bersuci dari hadas, wa taharatil khabathi, dan bersuci dari kotoran, fil badani, di dalam badan, wa thiyabi, di dalam pakaian, wal makani, dan di dalam tempat, wa min satril aurati, dan dari menutup aurat, minas surrati ila rukbati, dari pusar sampai dengkul, fastaqbili, maka menghadaplah al-qiblata, pada kiblat, qaiman, dengan berdiri, murawihan, yang dipasangkan, baina qadamaika, di antara kedua kakimu, bihaitsu, dengan sekiranya, la tadhammuhuma, tidak merapatkan keduanya, wastawi, dan luruskanlah atau tegakkanlah qaiman, pada berdirimu, waqra, dan bacalah Qul a'udzu birabbin nas, ay iqra'u suratan nas qabla shalah, tahassunan, hale mencari perlindungan, membentengi diri, minasyaitani, dari syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk, wa ahdir, dan hadirkanlah qalbaka, pada hatimu, wa farrighu, dan sepikanlah atau kosongkanlah, minal wasawisi, dari bisikan-bisikan, wa undur, dan perhatikan, baina yadai, di hadapanmu, man taqumu, siapa yang engkau hadapi, wa man tunyaji, dan siapa yang engkau sedang bermunajat, wastahi, dan malulah, antunajiyah, ketika engkau bermunajat, maulaka, pada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, biqalbin, dengan hati, ghafilin, yang lalai, wasadirin, dan dada, mashhunin, yang penuh, biwasawisid dunya, dari bisikan-bisikan dunia, wa khaba'ithis syahwat, dan dari kotornya syahwat. Jadi apabila kalian ingin hendak sholat, dan kalian sudah bersuci dari hadas dan juga kotoran, baik itu kotoran pada badan, baju, dan juga tempat, kemudian kalian sudah menutup aurat dari pusar sampai lutut untuk laki-laki, maka menghadaplah kiblat dengan berdiri, dengan kaki yang disejajarkan, dengan sekiranya tidak merapatkan keduanya. Kemudian bacalah surat An-Nas sebelum sholat, dan hindarkanlah semua pikiran-pikiran dunia, bisikan-bisikan dunia, agar kalian bisa fokus, karena ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nastamir. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, sungguhnya Allah Ta'ala azza wa jalla, azza, yang maha mulia, wa jalla, dan maha agung, muttali'un, itu mengetahui, ala sariratika, atas apa yang kalian sembunyikan atau rahasia sekalian, wa nadirun, dan melihat, ila qalbika, pada hatimu, wa innama, dan sesungguhnya apa, yataqabbalu, menerima, Allahu, siapa Allah, salataka, pada salatmu, biqadri khusyu'ika, dengan kadar kekhusyuanmu, wa tawadu'ika, dan kadar ketawaduanmu, wa khudu'ika, dan kadar ketundukanmu, wa tadarru'ika, dan kadar kerendahanmu.
fa'budhu, maka sembahlah Allah fi sholatika, di dalam sholatmu, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu yaraka, melihatmu. Fa illam yahdur, maka apabila tidak hadir apa qalbuka, hatimu, fa hadza, maka adapun ini itu likusuri ma'rifatika, karena kedangkalan pengetahuanmu, bijalalillahi, dengan keagungan Allah Ta'ala yang maha luhur, siapa Allah. Jadi ketika kalian sholat itu yang diterima itu dari kadar ketawaduanmu, ketundukanmu, kerendahan hatimu. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika kalian sholat itu harus membayangkan bahwasanya Allah itu melihatmu. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan ketika tidak hadir hatimu, itu dikarenakan kedangkalan pengetahuanmu terhadap keagungan Allah SWT. Nah, ini solusinya. Faqaddir, maka bayangkan, anna rajulan, sesungguhnya laki-laki sholihan yang soleh, min wujuhi ahli baitika, dari salah satu anggota keluargamu, yang duru, yang melihat siapa rajul, ilaika, kepadamu, ya'lama, untuk mengetahui kaifa, bagaimana sholatuka, sholatmu. Fa inda dzalik, maka seketika itu, yahduru, hadir apa qalbuka, hatimu, wataskunu, dan tenang apa jawarihuka, anggota badanmu. Tumarji, kemudian kembalikan ala nafsika, kepada dirimu, waqul, dan katakan, ala tastahi, tidakkah engkau malu, min khaliqiki, dari penciptamu, wa maulaki, dan dari Tuhanmu. Idza qaddarti, apabila engkau telah membayangkan, ittila'a abdin, pada munculnya hamba, dalilin, yang hina, min ibadihi, dari hamba-hambanya, alaiki, kepadamu, walaysa, dan tidak ada, biyadihi, di hadapannya, darruki, yang bisa membahayakanmu, wala naf'uki, dan memberi manfaat kepadamu. Khosy'at jawarihuka, akan khusyuk anggota badanmu, wa hasunat sholatuka, dan sungguh akan bagus apa sholatmu. Thumma, kemudian, innaki, sungguhnya engkau, ta'lamina, mengetahui, annahu, sungguhnya Allah Ta'ala, muttali'un, itu mengawasi, aliki, kepadamu, wala takhsha'ina, dan engkau mengapa tidak takut, li'adhamatihi, terhadap keagungannya. Ahuwa Ta'ala, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aqallu, lebih rendah, indaki, di sisimu, min abidin, dari hamba, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Fama asyaddah, maka betapa tuhyanaki, durhakanya kamu, wajah laki, dan bodohnya kamu. Wa ma'a'zama, dan betapa adawataki, pada memusuhi linafsiki, terhadap dirimu. Dan juga kalian bisa membayangkan bahwasanya ketika kalian sholat itu, bayangkan kalau ada seorang yang soleh dari keluargamu itu melihatmu, niscaya kalian akan sholat dengan sungguh-sungguh karena dilihat olehnya. Dan itu kembalikan kepada diri kalian, katakan, ala tastahi, kenapa kamu tidak malu bahwasanya ketika kamu sholat dilihat orang soleh dari keluargamu itu khusyuk, dan ketika menghadap Allah itu tidak khusyuk. Itu sangat memalukan. Itu sangat, betapa kamu memusuhi, betapa kamu durhakanya pada Allah SWT, dan betapa bodohnya kamu membandingkan Allah dengan hambanya. Oke, kita lanjut. Fa'alij, maka sembuhkan, obatilah, qalbaka, pada hatimu, bihadihil hiyali, dengan cara ini,
dengan cara tersebut tadi. Fa'asa, dan semoga ayahdura hadir maka bersamamu fi sholatika di dalam sholatmu. Fa innahu, maka sesungguhnya laisa laka, tidak ada bagimu min sholatika dari sholatmu illa ma'aqalta minha, kecuali apa yang kamu fikirkan di dalamnya. Wa amma ma ataita, dan wa amma ma dan adapun perkara ataita yang engkau telah datangkan bihi dengannya ma'al ghaflati beserta kelalaian. Fahuwa, maka adapun itu perkara itu ila istighfari, kepada istighfar, wa takfiri, dan perundangan, ahwaju, itu membutuhkan. Jadi obatilah masalah-masalah ketidakkhusyuan itu dengan perundangan dan juga istighfar. Faidah hadara, maka apabila telah hadir apa qalbuka, hatimu, fala tatsruk, maka janganlah engkau tinggalkan al-iqamata, pada iqamah, wa in kunta wahdaka, jika engkau salat sendirian. Jadi jangan tinggalkan iqamah ya ketika kalian salat sendirian, ini sangat disunahkan. Wa in intadorta, dan jika engkau menunggu hudura jama'atin, pada hadirnya jamaah, fa'adzin, maka adzanlah, tsumma aqim, kemudian beriqamalah. Dan jika kalian sholat sendiri, jangan lupa berqomat, mengundang qomat. Kalau menunggu jamaah, hendaknya mengumandangkan adzan terlebih dahulu. Fa'idha aqamta, dan apabila engkau telah berdiri, fanwi, maka berniatlah biqol bika, dengan hatimu, ada fardu duhri, salat fardu duhur lillahi ta'ala, kan Allah ta'ala. Wal yakun, dan ada abadalika, hal tersebut, hadiran, itu hadir, fi qalbika, di dalam hatimu, inda takbirul ihrami, ketika takbiratul ihram. Wala ya'zubu, dan tidak luput abadalika, hal tersebut, angkat darimu, qabla al-faraghi, setelah selesai, minat takbiri, dari takbir. Warfa', dan angkatlah yadaika, kedua tanganmu, inda takbiri, ketika bertakbir, ba'da irsalihima, setelah menurunkan keduanya, awal yang pertama, ila mankibaika, kepada bahumu. Wahuma, dan adapun keduanya, mabsutatani, yaitu terbuka. Wa asabi'uhuma, dan adapun jari-jarinya, mangsyuratun, itu tersebar. Wala tatakallaf, dan jangan bebani dirimu, dhammahuma, pada merapatkan keduanya. Wala tafrijahuma, dan meregangkan keduanya. Warfa', dan angkatlah, biha, itu dengan sekiranya, yuhadi, sejajar, apa ibhamuka, ibu jarimu, syahmata udunika, pada cuping telingamu. Waru'usu asabi'ika, dan adapun ujung jari-jarimu, itu a'aliya udunaika, di atas telingamu. Watuhadi, dan sejajar bikafaika, dengan telapak tanganmu, mangkibaika, pada pundakmu. Fa'idastaqarrata, maka apabila telah menetap, fi maqarriha, terhadap tempatnya, fakabbir, maka bertakbirlah, thumma arsilhuma, kemudian turunkanlah keduanya, birifkin, dengan pelan-pelan, wala tadfa', dan janganlah engkau hentakkan, yadaika, pada tanganmu, inda rafi, ketika mengangkat, wa irsali, dan menurunkan, ila quddamin, ke arah depan, daf'an, apanya hentakan. Wala ila khalfin, dan juga tidak ke belakang. Wala tangfudhuma, dan janganlah engkau gerak-gerakan, yaminan, ke kanan, washimalan, dan juga ke kiri. Faida arsaltahuma, dan apabila engkau telah menurunkan keduanya, fasta'if, maka lanjutkanlah, raf'ahuma, pada mengangkatnya, ila sodrika, kepada dadamu. Wa akrim, dan muliakannya, al yaminah, tangan yang kanan, biwad'iha, dengan meletakkannya, ala shimali, atas tangan yang kiri. Wangshur, dan sebarkanlah, asabi al yumnah, pada jari-jari yang kanan, fi
tuli diraika, sepanjang sikumu al yusra yang kiri, waqbid dan genggamlah biha dengannya, ala ku'iha atas sikunya, waqul ba'da takbiri dan katakanlah setelah bertakbir, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa bihamdihi wa asfilah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi ketika kalian hendak sholat, cara bertakbir itu seperti ini. Allahu Akbar. Jangan turunkan takbir ini sebelum selesai mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Dan jangan lupa letakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri dan genggamlah siku kalian. Dan juga bacalah doa takbiratul ihram. Ya, mungkin ini semoga bermanfaat. Untuk kelanjutannya akan dilanjutkan mahasiswa setelah urutan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.